Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta damai buat kita semua dimanapun Anda berada ya lor. Tentunya tidak lupa saya mendoakan agar kita semua selalu sehat jasmani serta rohani, tidak kurang suatu apapun. Buat para sedulur, sahabatku semuanya yang baru lihat konten saya, perkenalkan nama saya Bejo TKI Malaysia. Kenapa namanya Bejo TKI Malaysia? Sebab saya adalah salah satu tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia ya lor ya. Masih dalam nuansa Idul Fitri, nuansa cuti-cuti hari raya seperti saya ya lor ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berkongsi suatu pengalaman dan cerita. Ini pengalaman pribadi saya. Mungkin seseorang itu ingin menceritakan fakta suatu kejujuran itu ada rasa egois, rasa malu, merasa nanti dikucilkan, terhina, dan lain sebagainya. Tapi teruntuk saya pribadi tidak malah suatu kebanggaan jika saya mampu menyampaikan suatu fakta, terlebih lagi itu memang kenyataan ya lor ya. Khususnya untuk negara Malaysia sendiri, bagi orang-orang seperti saya, yang saya maksud orang-orang seperti saya yang kategori yang tak berpendidikan, maksudnya sekolah itu hanya sampai sekolah rendahan saja. Jadi langkah praktis atau langkah yang mampu saya ambil adalah pergi merantau. Pergi merantau bukanlah suatu tujuan sebetulnya ya lor ya. Sebab hanya orang-orang yang pernah merantau lah yang mampu merasakan pahit getirnya di perantauan itu, harus meninggalkan keluarga tercinta, anak istri, orang tua, dan lain sebagainya. Terlebih lagi jika sampai bertahun-tahun tidak pulang itu, ya Allah, rasanya tidak mampu diucapkan dengan kata-kata ya lor. Terkecuali orang yang pernah merantau pasti akan merasakan. Tentunya harus lebih bersyukurlah buat saudara sahabatku yang tidak pernah merantau, cukup berdiam diri di kampung halaman, masalah ekonomi mampu tercukupi. Di Malaysia itu bagi orang-orang seperti saya adalah suatu peluang bisa bekerja di sana. Sebab di sana itu pekerjaan masih banyak sekali dan masih ramai sekali orang-orang yang memerlukan bantuan tenaga serta serta memberikan peluang pekerjaan yang layak teruntuk orang-orang seperti kami. Di Malaysia pun untuk saat ini gajinya pun sangat lumayan ya lor ya. Jika kita rajin, giat, bekerja, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, ikuti peraturan undang-undang negara tersebut, insya Allah rezeki yang kita dapat pun akan bermanfaat. Dan di Malaysia itu bagi saya sudah seperti negara kedua saya sendiri ya lor ya. Sebab sudah lama di sana, kultur bahasa serta budaya itu sudah mengakar umbi, dan ramainya sahabat yang seperti saudara itu memang luar biasa yang saya rasakan ya lor ya. Dan di Malaysia itu boleh dikatakan suatu periuk nasi untuk orang-orang seperti saya yang sulit mendapatkan pekerjaan di kampung halaman. Jujur, ketika saya bercerita kepada orang-orang kampung halaman itu, saya tidak menambahi dan mengurangi keadaan Malaysia begini, dan begitu. Intinya buat acuan edukasi ketika nanti ada teman-teman atau saudara saya yang ingin merantau ke Malaysia, tidaklah takut, tidak seperti yang diberitakan ya lor ya. Sebab di berita sosial media itu kan tahu sendirilah ya, itu 90% itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan ya lor ya. Hanya orang-orang yang merantau, yang tinggal di sanalah yang mampu menceritakan dengan sejujurnya, dengan bukti nyata bahwa di Malaysia itu orang-orangnya pun lebih kurang sama dengan orang-orang Indonesia. Ramah tamah, mudah diajak adaptasi, ketika kita susah pun dengan ringan tangan senang hati memberi pertolongan dan lain sebagainya. Saya tidak pernah mau dengan gampang menyalahkan
sahabat-sahabat saya yang di Malaysia itu yang menjadi pati pendatang asing tanpa izin. Sebab mungkin menjadi pati itu bukan niat tujuan awalnya ya lur ya. Perjalanan seseorang merantau itu biasanya kalau dari kampung halaman itu melalui agensi untuk orang-orang yang belum pernah merantau. Dan agensi itu ada yang betul dan ada yang tidak. Ketika kita menemukan agensi yang kurang baik, yang tak betul, maka terjadilah lari dari majikan. Sebab biasanya itu di agensi tersebut dijanjikan gaji yang menjanjikan. Misalkan 1 bulan itu segini, 2.500 atau 3.000 di Malaysia itu. Tetapi ketika kita sudah berangkat di Malaysia, sampai Malaysia gajinya pun tidak sesuai yang dijanjikan. Sebab apa mereka lari? Kita merantau itu untuk merubah nasib agar lebih baik ya lur ya. Dan kita merantau itu meninggalkan keluarga. Dan keluarga itu memerlukan uang tiap-tiap hari untuk menyara hidup ya lur ya. Nah, ketika kita bekerja, pendapatan itu tidak sesuai untuk kebutuhan kita sehari-hari aja kurang, bagaimana untuk mencukupi memberikan nafkah keluarga tercinta di kampung ya lur. Mungkin dengan terpaksa kita akan cari pekerjaan yang jauh lebih baik. Contohnya ya mungkin dengan jalan nekat lah mereka lari daripada majikan. Itulah terkadang saya melihat cerita-cerita begitu, ataupun berjumpa dengan sahabat saya yang mengalami demikian itu, saya pun tidak mampu memberikan memberikan wawasan lebih lanjut. Sebab bagi saya memberikan nasihat itu harus juga memberikan solusi. Kalau hanya sekedar memberi nasihat tidak memberikan solusi, sama saja juga bohong lur. Karena mereka itu yang mengalami, kita itu cuma sebagai penonton. Kalau mau komen, memberikan nasihat seenaknya aja itu kita bisa, tapi kan apakah kita bisa mampu memberikan solusi terbaik untuk mereka? Tapi saya sering juga menasihati sahabat dan kawan-kawan semua yang berada di Malaysia. Maksudnya kawan-kawan saya yang seperjuangan seperti saya menumpang cari rezeki di Malaysia itu, bahwa ikutilah undang-undang negara tersebut agar kita aman, merasa terlindungi dan lain sebagainya. Tapi terlepas itu semuanya urusan individu masing-masing ya lur ya. Jadi buat sedulurku, sahabatku, orang-orang Malaysia menemukan pati atau pendatang asing tanpa izin di negara Anda, bijak-bijaklah menyikapi ya lur ya. Intinya kita semua hanyalah manusia biasa yang hidup sementara di dunia. Apalagi orang-orang seperti saya ini yang tidak ada pendidikan ya lur ya. Apapun, mari tingkatkan kedamaian, eratkan silaturahmi agar kita selamat dunia akhirat. Mungkin konten saya begitu aja dulu. Kalau ingin ada sesuatu yang dibahas, boleh komen di bawah sini ya lur ya. Nanti kita bisa bincangkan, bisa tukar pengalaman, tukar inspirasi. Meskipun pendapat dan pandangan saya mungkin tak seintelek seorang yang berpendidikan. Saya berbicara cuma berdasarkan pengalaman yang saya lalui ya lur ya. Jadi dengan pengalaman itu saya banyak belajar. Dengan banyak ramainya bertemu dengan orang-orang itu, itulah guru yang sangat istimewa bagi saya untuk diambil pelajaran yang terbaik. Mungkin tidak panjang lebar, gitu aja ya lur ya. Jangan lupa yang baru nengok konten saya untuk klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, buat edukasi, buat memangkas konten-konten yang menimbulkan pro dan kontra ya lur ya. Sebab kejujuran dan mengungkapkan fakta sebenar itu biasanya memang bertentangan dengan para netizen yang belum pernah datang langsung menyatakan sendiri keadaan di suatu tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.